Perkenalkan, saya Eva Aulia dengan NIM 12321000020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari publikasi ilmiah. Apa sih sebenarnya pengertian dari publikasi ilmiah? Publikasi ilmiah merupakan proses menyebarkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan pada komunitas ilmiah dan masyarakat luas dengan tujuan untuk berbagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan temuan agar dapat dikonfirmasi, diperiksa, dan direplikasi. Menurut Haryanto, publikasi ilmiah merupakan publikasi hasil penelitian yang sifatnya ilmiah dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dari hasil pekerjaan ilmiah, gunanya agar bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Suhaidi yang menyebutkan bahwa publikasi ilmiah merupakan proses penyebarluasan karya ilmiah. Sementara itu, menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, publikasi ilmiah merupakan salah satu proses dalam kegiatan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah dapat berupa jurnal, buku, dan lain-lain. Gunanya agar kita dapat mengetahui kelayakan dari suatu naskah apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dari penjelasan-penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa publikasi ilmiah merupakan proses menyebarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam bentuk tulisan dan disebarluaskan kepada orang lain dengan tujuan agar bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, agar kita dapat mengetahui naskah penelitian itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan apakah naskah tersebut dapat dikonfirmasi, diperiksa, dan direplikasi. Adapun tujuan dari publikasi ilmiah adalah yang pertama memperluas pengetahuan. Melalui publikasi, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Yang kedua, mendorong diskusi. Yang ketiga, memungkinkan orang lain untuk mempelajari dan membangun penelitian yang sudah ada. Yang keempat, memastikan penelitian tersebut dapat dikonfirmasi, diperiksa, dan direplikasi. Tujuannya agar dapat membantu membangun fondasi pengetahuan yang lebih luas dan mempercepat kemajuan dalam segala bidang ilmu. Selain itu, publikasi ilmiah memiliki tujuan sebagai sarana dalam menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat. Hal ini tertera dalam Kemenristek nomor 44 tahun 2015 pasal 44 ayat 5 yang menyebutkan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan tidak membahayakan kepentingan umum atau kepentingan nasional wajib disebarluaskan dengan cara diwebinarkan, dipublikasikan atau dipatenkan atau dengan cara lain yang dapat dilakukan untuk menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Masna Askia Ramadanti dengan NIM 12321000017. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis publikasi ilmiah. Hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang terdapat dalam publikasi ilmiah dibagi menjadi berbagai jenis yang memiliki perbedaan di dalam setiap jenisnya, seperti perbedaan dalam isi informasi, struktur, tujuan, serta tingkat akademis dan kevaliditasannya di setiap jenisnya. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja perbedaan-perbedaan dari setiap jenis-jenis publikasi ilmiah ini. Adapun jenis-jenis dari publikasi ilmiah itu yaitu ada pertama artikel jurnal ilmiah atau yang sering juga disebut dengan research article. Artikel jurnal ilmiah ini menjelaskan tentang hasil riset yang bersifat baru dan original serta menjelaskan bagaimana metodologi penelitian yang telah dilakukan, pengolahan data yang digunakan untuk melakukan penelitian, dan penjelasan cara untuk mengambil data, serta analisa hasil penelitian yang sudah dilakukan. Artikel jurnal ilmiah ini merupakan jenis publikasi yang biasanya digunakan oleh mayoritas peneliti untuk membuat laporan hasil penelitian mereka. Sebelum dipublikasi, biasanya artikel jurnal ilmiah ini melalui tahapan peer review dulu atau tinjauan sejawat untuk meninjau kualitas dan kebenaran ilmiah dari jurnal tersebut. Contoh dari artikel jurnal ilmiah itu ada The New England Journal of Medicine, ada Journal of the American Chemical Society, ada juga Psychological Review, dan banyak lainnya. Jurnal-jurnal ini menerbitkan artikel-artikel penelitian asli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua ada artikel review. Artikel review yaitu merangkum dan mengevaluasi temuan dari sejumlah penelitian relevan dalam bidang ilmu tertentu. Mereka membantu menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang topik tertentu dengan memeriksa bukti-bukti dan sejumlah studi yang ada. Artikel review berisi tentang tinjauan dari suatu bidang atau subjek dan rangkuman penelitian yang sudah dilakukan. Artikel review ini umumnya memiliki jangka waktu, batas awal, dan batas akhir tahun studi literatur yang diterbitkan.
artikel review ini juga memiliki kemiripan dengan artikel jurnal ilmiah. Kedua artikel ini sama-sama diterbitkan dengan melewati tahapan tinjauan sejawat terlebih dahulu. Selanjutnya ada news article. News article berisi penjelasan dan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan. Sasaran news article ini biasanya adalah orang-orang yang awam. Tujuan utama news article adalah memberikan informasi atau wawasan yang akurat kepada masyarakat berdasarkan observasi, eksperimen, atau survei yang telah dilakukan oleh peneliti. Artikel ini sering ditulis oleh ahli di bidang tertentu untuk memberikan pandangan mereka atau perspektif mereka tentang isu-isu yang terkini. Biasanya news artikel ini tidak melewati tahapan peer review terlebih dahulu sebelum diterbitkan. Selanjutnya ada proceeding konferensi. Nah, proceeding konferensi adalah publikasi yang dibuat dari pembicaraan di konferensi akademik. Artikel tersebut seringkali memuat penelitian awal atau ide-ide yang masih dikembangkan dan seringkali tidak terlalu formal dibandingkan artikel jurnal ilmiah. Seperti laporan, proceeding konferensi dapat memberikan gambaran umum yang baik tentang penelitian yang terkini. Contoh dari proceeding konferensi ini ada Conference on Neural Information Processing System, ada juga International Conference on Machine Learning, ada juga American Physical Society March Meeting, dan American Psychological Association Annual Convention yang merupakan forum-forum untuk menyajikan dan mendiskusikan hasil-hasil penelitian yang terbaru. Selanjutnya ada disertasi atau tesis. Disertasi atau tesis merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik, misalnya sarjana, doktor, atau master. Biasanya merupakan hasil penelitian asli. Tesis mahasiswa tidak memiliki bobot ilmiah seperti disertasi sarjana dan doktoral, tetapi dapat juga memberikan saran untuk referensi, metodologi, dan metode kerja lain dalam bidang tersebut. Tesis dan disertasi memiliki perbedaan dalam hal persentase kontribusi yang diberikan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan sendiri dengan ditemani oleh dosen pembimbing. Pada tahap ini, mahasiswa tidak dituntut untuk menemukan metode yang baru dan original, sedangkan disertasi merupakan hasil penelitian yang bersifat original. Yang selanjutnya adalah manfaat karya publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah juga ini suatu kegiatan penyebarluasan hasil penelitian berbentuk sebuah jurnal ilmiah dalam bentuk juga artikel ilmiah. Kegiatan ini juga biasanya dilakukan oleh profesional, akademisi, dan juga praktisi. Menulis karya ilmiah ini juga ada beberapa manfaat, di antaranya meningkatkan pemahaman. Menulis karya ilmiah ini mengharuskan penulisnya untuk memahami sumber-sumber mendalam gitu. Lalu ada meningkatkan kualitas penelitian. Publikasi ilmiah juga dapat memberikan masukan seperti kritik dan juga saran untuk sumber untuk penelitian lainnya juga dan sumber-sumber lainnya juga. Yang selanjutnya adalah menjadi rekam jejak. Publikasi ilmiah juga dapat menjadi rekam jejak kompetensi, profesionalisme, dan juga akademisi. Selanjutnya ada menjadi portofolio. Publikasi ilmiah juga dapat menjadi portofolio untuk mendaftar beasiswa. Lalu yang selanjutnya ada menjadi sumber referensi. Nah, publikasi ilmiah juga dapat menjadi sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya gitu. Selanjutnya ada untuk memperluas wawasan. Publikasi ilmiah juga dapat memperluas wawasan kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan juga. Nah, dengan melakukan publikasi ilmiah diharapkan dapat meningkatkan beberapa kemampuan mahasiswa juga. Di antaranya ada beberapa seperti mengembangkan minat publikasi ilmiah, lalu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah, khususnya artikel ilmiah hasil penelitian skripsi,
Lalu yang terakhir, meningkatkan kemampuan mahasiswa dan dalam menggunakan referensi manajer tool seperti Mendeley dalam penulisan citasi dan daftar pustaka, baik itu pada proposal, penelitian skripsi, lalu laporan skripsi maupun artikel ilmiah juga. Selanjutnya ada media publikasi ilmiah. Media publikasi ilmiah merupakan wadah untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah dan masyarakat umum juga. Tiap media tersebut memiliki halayak dan tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis penelitian oleh target pembacanya. Nah, ada beberapa contoh medianya juga yang mungkin umum digunakan. Nah, yang pertama itu ada media jurnal nasional. Menurut pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam jurnal nasional adalah sarana penerbitan artikel bersifat nasional atau publikasi ilmiah nasional, dan juga adalah salah satu contoh dari jenis karya ilmiah yang menjadi petunjuk adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu adalah jurnal ilmiah. Akademik adalah sebuah publikasi yang memuat karya-karya ilmiah dari para peneliti atau akademisi. Lalu yang kedua ada jurnal Sinta. Sinta atau Science and Technology Index adalah sebuah platform atau portal jurnal nasional terakreditasi, sehingga menjadi sumber yang dapat digunakan oleh pencari referensi berupa jurnal nasional dan juga kualitas yang diakui oleh Kemendikbud Ristek. Nah, jurnal-jurnal yang terdaftar di dalamnya ini menjadi jurnal yang layak dijadikan referensi editasi dan juga digunakan dalam berbagai keperluan ilmiah juga. Melalui peran ini, Sinta berfungsi sebagai media untuk menunjukkan kekuatan publikasi ilmiah dari suatu institusi pendidikan atau perguruan tinggi. Selain itu, Sinta juga terhubung langsung dengan Scope and Google Scholar. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 ini tentang akreditasi jurnal ilmiah. Nah, sebuah jurnal ilmiah internasional dianggap akreditasi jika proses akreditasi jurnal ilmiah dilakukan secara elektronik melalui jaringan teknologi juga. Nah, ada informasi dan komunikasi, artinya semua jurnal yang dipublikasi harus dijaga dan tersedia dalam bentuk daring atau memiliki ISSN elektronik agar artikel dapat ditelusuri. Menurut peraturan yang sama pada ayat 2 dijelaskan bahwa peringkat jurnal sebagai nilai akreditasi jurnal ilmiah terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama itu ada peringkat 1 dengan nilai 85, yang peringkat 2 yaitu dengan nilai 70, yang ketiga peringkat 3 dengan nilai 60, yang peringkat 4 dengan nilai 50, dan peringkat 5 yaitu dengan nilai 40, dan yang peringkat 6 itu adalah 30. Selanjutnya ada jurnal internasional. Jurnal internasional juga adalah jurnal yang bereputasi memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindeks dan database internasional. Jurnal internasional juga reputasi harus melalui proses verifikasi oleh Thomson Reuters dan Kervisius. Nah, pada saat ini juga terdapat
jurnal internasional bereputasi dengan penerbit di Indonesia, yaitu International Journal of Electrical dan Computer Engineering dengan peringkat kedua di tahun 2016. Yang selanjutnya ada Studia Islamica dengan peringkat kedua pada tahun 2016. Yang ketiga ada Indonesian Journal of Applied Linguistic dengan peringkat ketiga pada tahun 2016. Lalu selanjutnya ada Akta Medika Indonesia dengan peringkat ketiga pada tahun 2016 juga. Yang terakhir ada Telkomnika dengan peringkat ketiga pada tahun 2016 juga. Yang selanjutnya ada Media Forum Seminar, konferensi, dan juga loka karya. Teks yang dipublikasi ini juga adalah teks artikel yang penelitian dan konseptualnya itu kayak brosur terkait forum tersebut disebarluaskan guna untuk pembaca dan mempresentasikan ke artikel ilmiah. Lalu yang selanjutnya ada koran, majalah, dan juga media sosial. Nah, teks yang dipublikasi di koran, majalah, dan media sosial ini berupa teks artikel ilmiah populer dengan target pembaca masyarakat umum. Lalu yang terakhir adalah media buku. Buku menyajikan status pengetahuan dalam bidang sains tertentu dalam format juga yang mudah diakses dengan sasaran pembaca, yaitu siswa di sekolah hingga ilmuwan profesional lainnya yang mungkin ingin menggunakan sebagai referensi untuk program universitas mereka sendiri.